dapur ini dimiliki oleh presiden kita yang kedua, yaitu Pak Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kembali lagi di channel Dr. Chris. Video kali ini seperti biasa di hari Sabtu saya akan mereview beberapa pusaka keris atau tombak ya. Kita awali pusaka yang pertama. Bismillah. Nah, ini pusakanya. Ini look 29. Looknya 29 nih, detailkan dulu nih. Nah, jarang-jarang ya kita lihat keris yang berlook 29. Ini dapurnya Kolo Bendu. Pamornya berdaringan kebak dan materialnya sangat bagus. Ini pusaka kulonan, yaitu era Sultan Agung. Oke, sip, stop. Kita review nanti detailnya, kita review satu persatu. Ini ini singo apa? Singolodro. Ini Singolodro Unik. Ini sebuah bentuknya ya dapur keris ya. Singo berdapur, bentuknya bentuk ganan hewan singa. Looknya look 13. Ini istilahnya Singolodro itu istilah dari kata dari Ponorogo, Madiun, dan Blitar ya. Singolodro itu. Ini tangguhnya Madiun, eranya Majapahit. Pamornya Wasuta. Singonya sangat primitif, simple. Ini belum diwarangi. Kalau diwarangi nanti insya Allah hasilnya bagus. Looknya 13. Looknya sangat luas. Ini sakanya mantap sekali. Gede. Keris. Udah bisa menebak kalau dapur seperti ini. Tangguhnya ya, ciri khas banget kalau Belambangan. Ini dapurnya Bimo Kurdo look 15. Pamornya kulit semongko. Looknya look 15. Memang kalau tangguh Belambangan pamornya sangat glamor sekali. Besar, gede ini, ukuran mungkin ya 42 lah salah ini. 42. kalau orang itu gagah, wibawani, berwibowo. Nah, ini look berapa nih? Hitung. 11. Nah, pinter. Look 11. Ini dapurnya santan ya. Dapur Santan ada sogokannya satu di sini. Ini ada sogokan satu. Dapur santan seperti
sabu inten, cuma kalau sabu inten sogokannya rangkap. Ini pamornya Ganggang, gengkanyut ya, genggeng. pamor miring. Ini Pamornya lumayan utuh. utuh ini belum, ini warangan lama. Ini Belum. mungkin sangat lama nih warangan ini. Kalau diwarangi lagi nih mantap. Tahunya Mojopahit ini. Oh, coba. Ini tombak. Ini tombaknya kecil tapi cabai rawit. Ini tombak berdapur Megantara. Lu 5. Sekedar informasi ya buat teman-teman. Megantara itu tidak identik di Lu 7 ya. Kalau tombak biasanya lu 5. Orang ya, kadang teman-teman tuh bilangnya kalau Lu 7 itu Megantara. Dan padahal Megantara itu Lu-nya bawah. Itu simbol dari Ya lu 7 ada. Memang ada Lu 7 juga ada. Cuma kalau di tombak itu banyak kan Lu 5. terus bentuk lu-nya kan beda. Bentuk Lu-nya itu kalau Megantara Lu-nya Di di bawah dan atas. atas lurus karena Megantara itu pembatas ya. Nah makanya ini Lu-nya ini diibaratkan ini kita di dunia ya. Ini Perjalanan. penuh dengan lika-liku dan pembatasnya antara kita ini sudah di sana. Jadi cocok ini kalau dimiliki oleh pandito. Sing wis mantep maksudnya. Berarti lika-liku dulu, Dulu. baru lurus. Tombak Megantara. Ini tangguhnya Mojopahit, pamornya insyaallah beli ini. Meskipun ini masih putihan ya. Memang kalau dari desa itu memang seperti ini kebanyakan diputihkan seperti ini. Di jamasi istilahnya. Enggak diwarangi atau dikeluarkan pamor. Nah, ini stok komando ya. Nih, kalau kita bilang stok komando pasti nanti kita ingat ke Pak Karno karena Pak Karno biasanya itu memang kemana-mana itu Bawa. Tidak. Dan kalau acara kenegaraan tuh kebanyakan dia bawa stok komando. Dan Pak Karno, presiden pertama Indonesia ya, itu sudah tidak asing lagi kalau beliau itu memang punya tombak yang itu cacing kanil. Nah, tombak cacing kanil. Ini. Nah, ini tombak cacing kanil. Tombak cacing kanil itu ada yang Lu 5, ada yang Lu 7, dan kebanyakan tombak cacing kanil itu pamornya itu banyu mili. Kalau ini lu 7 ya? Ya Lu 7 banyu mili. Dari filosofinya cacing kanil yaitu berpamor banyu mili itu bagaikan air ya. Air yang mengalir. Meskipun ada bebatuan atau apa-apa itu pasti akhirnya itu nanti kita nyampainya itu pasti di muara. Tetap sampai. Meskipun airnya tenang, kalem-kalem, istilahnya alon-alon seperti ngelakon. Yaitu filosofinya cacing kanil ya itu. Ini buat pengasihan banyu mili. Jadi kita kalau bekerja ya, kita nggak usah kita berpikiran itu nggak usah keburu-buru. Maksudnya alon-alon sing penting kelakon. Istilah wong Jawa begitu. Seperti banyu mili. Pelan yang pastinya akhirnya itu pasti sampai tujuan yaitu di samudra. Ini memang dari cerita memang pusakanya Pak Karno ada yang cacing kanil. Dan yang terakhir ini pusaka ini dapur ini dimiliki oleh presiden kita yang kedua yaitu Pak Soeharto. Ini saya dapat cerita, masih dapat informasi ini dari pelanggan saya yaitu yang dulunya bukan tempatnya di Kediri. Oh, di Kediri. Apa?
dulunya beliau itu menjadi menteri ya di eranya Pak Harto, dan beliau pernah diundang di istana negara di Jakarta itu, dan beliau melihat di koleksinya itu dikasih tahu yaitu dapurnya ini bukan nih pusaka yang dapurnya kebu aja. Memang diyakini kalau pusaka keris, tombak ataupun pusaka Tosan Aji itu diilhami ya, itu bentuknya itu budaya agraris. Tahu agraris nih? Apa Mi? Budaya agraris itu pokok pencarian itu pertanian, kelautan ya, laut dan perkebunan. Iya kan Indonesia kaya kan itu. Contohnya gini, kalau dapur kebulajer gitu, kebulajer itu kan hewan ya, kok singobarong itu kan hewan. Nanti pamornya ada ombak segoro, makanya kelautan kan, makanya diambil dari tidak diilhami ya. Nah, itu fakta ya, kalau memang Indonesia itu memang negara agraris. Ya, Sekar Mayang. Iya, Sekar Mayang, Parisauli, Sekar Mayang, Melati itu kan dari tumbuh-tumbuhan ya, makanya itu. Tebu, sekret itu kan dari tumbuh-tumbuhan juga. Kalau ini pamornya Bonang. Oh, pamornya Bonang. Dan Pak Harto itu paham betul kalau negara Indonesia itu negara agraris, makanya dia mempunyai pusaka dapur keris kebulajer. Kebulajer itu artinya kebu laki-laki ya, yang filosofinya itu untuk kemakmuran. Dan jenengan tahu sendiri kalau seperantaran saya pasti tahu eranya Pak Harto ya. Yang saya masih kecil tuh ya dari cerita pro dan kontra, dan saya anggap tuh memang di eranya Pak Harto itu makmur ya. Diambil positifnya. Ya positifnya aja. Rakyatnya makmur. Makanya terakhir ini kerisnya keris sajen. Makanya Pak Harto juga itu dia spiritual tinggi sekali. Makanya kejawennya itu sangat tinggi. Makanya ini keris sajen ini memang dia banyak katanya. Dia di ruangan dia keris sajen paling suka, dia keris sajen juga banyak. Karena kalau istilah Jawanya itu kalau keris sajen itu seperti kita 4 sehat 5 sempurna. Kalau tidak ada sesajen ubur ampen itu kalau nggak ada ini kurang lengkap. Ini biasanya diletakkan di tengah sesaji. Makanya ini dikatakan keris sajen. Jadi kalau misalkan kita punya selamatan kayak gitu. Selamatan ini untuk pelengkap itu keris sajen begini. Kebetulan bentuknya looknya itu look 7, yaitu untuk pitulungan ya, look 7 pitulungan. Terima kasih buat sahabat pecinta keris, subscriber dokter keris sudah menonton video kali ini. Saya minta maaf bila ada kata-kata saya yang kurang pantas atau berkenan. Saya hanya sharing dan saya hanya bercerita sepengetahuan saya. Salam dari Omah Warangan, Warangane wong Kediri, rahayu rahayu rahayu. Berawal dari Tosan Aji, kita menjalin silaturahmi dan menjadi pecinta pusaka, akhirnya bersaudara. Sungguh indah sebilah keris
membuat kita jatuh hati padanya, dan pusaka mengajarkan kita untuk berbudaya. Pecinta keris itu mistis tapi romantis. Pasti hatimu takkan terluka dan teriris. Kerjaan primitif, yang penting barokah dan hasilnya positif. Pusaka keris warisan asli bangsa Indonesia, yang harus kita lestarikan bersama-sama. Pusaka tercinta yang punya cerita dari zaman dahulu kala. Sungguh indah sebilah keris, membuat kita jatuh hati padanya, dan pusaka mengajarkan kita untuk berbudaya. Pecinta keris itu mistis tapi romantis. Pasti hatimu takkan terluka dan teriris. Kerjaan primitif, yang penting barokah dan hasilnya positif. Pusaka keris warisan asli bangsa Indonesia, yang harus kita lestarikan bersama-sama. Pusaka tercinta yang punya cerita dari